Mata kuliah Biologi Molekuler 1, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Cloning, Bagian 1, Mei 2020. Topik yang akan dibahas meliputi pendahuluan, istilah-istilah penting, cloning, tujuan cloning, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, prinsip umum metode cloning fragmen DNA, garis besar tahapan cloning, dan sumber DNA target. Sebelum kita membahas mengenai topik ini, silakan dipelajari dahulu pengertian genom, gen, dan kromosom. Juga konsep dogma sentral, prinsip replikasi, transkripsi, dan translasi, struktur nukleotida, dan enzim-enzim penting di biologi molekuler. Beberapa istilah penting dalam materi cloning. DNA rekombinan merupakan gen atau fragmen DNA yang berasal dari sumber yang berbeda digabungkan menjadi satu molekul secara in vitro. Vektor adalah pembawa DNA rekombinan masuk ke dalam sel. Sedangkan plasmid merupakan potongan kecil DNA yang biasanya sirkuler, ekstrakromosomal, yang membawa informasi genetik, umumnya ditemukan di bakteria. Apakah rekayasa genetika? Rekayasa genetika merupakan manipulasi DNA secara langsung untuk tujuan praktis, yaitu untuk memproduksi protein target di dalam sel inang khusus. Yang kedua, tujuannya untuk melakukan manipulasi organisme atau bagiannya untuk membuat produk bermanfaat, untuk mempelajari suatu gen khusus, untuk membuat kopi potongan DNA yang identik di dalam jumlah banyak. Dan manipulasi DNA ini dapat diterapkan pada bidang mulai dari agriculture sampai ke hukum kriminal, terutama untuk penelitian dasar. Apakah cloning DNA itu? Cloning adalah teknik biologi molekuler untuk membuat banyak kopi DNA yang identik, misalnya gen. Secara teknis, target DNA harus disisipkan ke suatu vektor, membentuk molekul DNA sirkuler, yang kemudian dapat diperbanyak di dalam sel inang. Umumnya, sel inang yang digunakan adalah Escherichia coli, menggunakan plasmid. Bisa juga digunakan sel ragi atau kultur sel bakteri dengan sistem virus. Apakah tujuan cloning? Seperti telah kita bahas pada slide sebelumnya, tujuan cloning adalah memproduksi dalam jumlah besar fragmen DNA dengan urutan tertentu untuk studi lebih lanjut. Yang berikutnya untuk mendapatkan dalam jumlah banyak produk dari gen itu. Misalnya mRNA atau protein untuk penggunaan lebih lanjut, baik untuk studi maupun untuk keperluan komersial. Jadi produk gen itu tidak selalu protein ya, tetapi bisa juga mRNA. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika orang melakukan cloning. Yang pertama harus diperhatikan adalah vektor ekspresi yang mana yang akan digunakan, sistem inang yang mana. Kemudian perlu juga diketahui sifat-sifat protein yang akan diekspresikan. Apakah protein ini terikat pada membran? Apakah proteinnya soluble atau terlarut di dalam sitosul? Atau ukurannya single atau multidomain? Ukurannya berapa? Yang keempat, di mana protein itu diekspresikan? Di dalam sel, di sitoplasma, terikat pada membran, di ruang periplasma, atau dikeluarkan?
Kemudian bagaimana mengidentifikasi protein ini, mengisolasinya, dan memurnikannya. Prinsip umum metode cloning fragmen DNA. Fragmen DNA target disisipkan ke suatu pembawa atau vektor, misalnya plasmid bakteri. Selain itu juga pada bakteriofaga. Molekul DNA rekombinan ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam sel. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk mengetahui apakah fragmen yang dimasukkan benar atau tidak menggunakan sel bakteri. Plasmid rekombinan akan diperbanyak di dalam sel tersebut, dan ketika sel itu membelah dan berkembang biak menjadi banyak, maka plasmid juga akan dibagikan ke sel anakannya. Tidak selalu dibagikan secara merata. Pada kondisi yang tepat, klon bakteri itu bisa membuat protein yang dikode oleh gen yang disisipkan pada plasmid rekombinan tadi. Garis besar tahapan cloning DNA. Kita hanya akan membahas secara garis besar tahapan cloning ini. Detail untuk tiap tahap dapat dilihat pada slide berikutnya atau pada kuliah berikutnya. Yang pertama, persiapan DNA target dan vektor. DNA target bisa berasal dari DNA genomik yang dipotong-potong dengan enzim restriksi menjadi potongan fragmen DNA yang lebih pendek. Selain itu bisa dilakukan dengan cara PCR dan beberapa sumber yang lain. Vektor kita persiapkan dengan cara plasmid yang ada di dalam bakteri diekstraksi sehingga didapatkan plasmid, tetapi plasmid ini masih sirkuler. Untuk itu, perlu dipotong dengan enzim restriksi yang sama dengan pemotongan DNA target, dihasilkan vektor yang linier. Tahap selanjutnya, fragmen DNA dan vektor digabungkan menjadi satu molekul dengan bantuan DNA ligase. Kemudian DNA rekombinan yang dihasilkan dimasukkan ke dalam sel inang dengan melakukan transformasi dan teknik yang lain. Di dalam sel, DNA rekombinan ini diperbanyak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perbanyakan DNA rekombinan di dalam sel ini adalah cloning secara in vivo. Kemudian, sel-sel transforman diseleksi. Tidak semua sel membawa plasmid di dalamnya. Untuk itu dilakukan seleksi sesuai dengan marker yang ada di dalam plasmidnya. Misalnya, medium yang diberi antibiotik. Hanya sel-sel yang membawa plasmid rekombinan yang dapat tumbuh pada medium berisi antibiotik tersebut. Kemudian, DNA rekombinan bisa kita analisis apakah sesuai dengan target kita. Kemudian, transforman yang membawa gen target dapat diperbanyak dan diekspresikan untuk studi lebih lanjut. Preparasi fragmen target. Isolasi dan preparasi DNA yang akan diklon dilakukan sesuai dengan tujuan cloning target dan sumber DNA. Kita telah bahas pada slide sebelumnya, sumber DNA dapat berasal dari genom, tetapi genom terlalu panjang untuk disisipkan pada vektor, sehingga perlu dipotong-potong, bisa dengan satu atau lebih enzim restriksi atau secara mekanis. Bila dipotong dengan enzim restriksi, maka potongan itu mempunyai ukuran yang bervariasi, sedangkan pemotongan secara mekanis relatif sama ukurannya. Kelemahannya, fragmen target itu ada
beberapa saja, 1 atau 2 kopi di antara 1000 potongan DNA yang ada. Penggunaan enzim dengan produk yang sticky ends sangat memudahkan penggabungan antara DNA target dengan vektornya. Kita telah membahas bahwa fragmen target kita bisa berada 1 atau 2 kopi di antara ribuan target bila kita ambil sumber itu dari DNA genomik yang dipotong-potong. Cara lain, fragmen dapat kita peroleh secara lebih spesifik berdasarkan produk PCR. Dengan cara PCR, maka fragmen target kita lebih spesifik, ukurannya seragam, dan target akan banyak. Kalau PCR kita lakukan dengan tag polimerase, maka produk akan berujung 3 aksen A, sehingga ini bisa dipakai untuk TA cloning. Dapat juga produk PCR ini berujung sisi pengenalan enzim restriksi di ujung-ujungnya. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan di primernya pada ujung 5 aksen ini urutan nukleotida untuk pengenalan enzim restriksi. Sumber DNA bisa juga didapatkan dari mRNA. Karena RNA tidak bisa dikloning dengan plasmid atau vektor yang DNA, maka mRNA ini harus diubah dulu menjadi cDNA dengan bantuan enzim reverse transkriptase. mRNA biasanya diekstraksi dari sel yang ditumbuhkan pada kondisi tertentu atau lingkungan tertentu atau diproduksi oleh sel tipe tertentu. Ini untuk mempelajari ekspresinya dan untuk tujuan ekspresi. Vektor dan DNA target yang telah dipreparasi kemudian digabungkan menjadi satu molekul pada proses ligasi. Ligasi adalah pembentukan ikatan fosfodiester antara 2 fragmen DNA yang dikatalisa oleh enzim DNA ligase. Umumnya digunakan enzim T4 DNA ligase. Fragmen yang berujung sticky end akan saling berikatan sesuai komplemennya, sedangkan yang berujung blunt end, maka ujung ini akan saling menyatu dan kemudian dikatalisa oleh DNA ligase membentuk ikatan kovalen, sehingga dapat dikatakan ujung yang sticky end akan lebih mudah diligasi dibandingkan dengan yang ujung blunt end. Directional cloning. Pertama, ligasi blunt end antara vektor berujung blunt end dengan fragmen DNA berujung fragmen. Target DNA dapat masuk dengan orientasi yang berbeda. Untuk ligasi sticky end, vektor dan target dipotong dengan 2 enzim yang sama antara vektor dan target DNA. Maka akan terjadi proses penempelan lebih dahulu dengan komplemennya membentuk ikatan hidrogen dan ligasi dapat berlangsung. Sedangkan orientasi yang berbeda tidak berkomplemen, maka tidak akan terbentuk ikatan yang sesuai, sehingga dapat dikatakan ini adalah cloning yang terarah atau fix. Ini adalah akhir video topik cloning. Kerjakan latihan soal di bawah ini. Di antara molekul berikut ini, manakah yang dapat dikloning? mRNA, DNA, protein, asam lemak. Berikan alasannya masing-masing.